Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gue Revo Gilang di channel Revo Gilang. Jadi eh, untuk kali ini gue pengen ngebahas terkait dua mitos yang sering berseliweran di dunia persahaman gitu ya, di dunia saham seperti ini. Yang pertama adalah investasi saham itu butuh modal yang besar, dan yang kedua, berinvestasi saham itu rumit. Nah, dua hal ini akan gue coba bahas secara ringkas aja, singkat padat dan jelas. Bagaimana sih faktanya dan bagaimana sih gue sendiri mempraktekkan atau melihat keadaan market itu dan saham itu seperti apa. Apakah dua statement ini benar atau tidak? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tetapi disclaimer on, pada kesempatan kali ini gue akan bagi satu giveaway terkait TOEFL preparation, dan juga nanti bakal di TOEFL preparation itu juga nanti akan ada TOEFL prediction. Jadi buat teman-teman yang mau untuk meningkatkan TOEFL-nya, bahasa Inggrisnya gitu ya, dan juga untuk mengetahui gitu prediksi TOEFL-nya itu di angka berapa sih nantinya, itu akan ada giveaway satu buat satu orang aja yang akan mendapatkan TOEFL preparation ini. Itu pelaksanaannya di tanggal 1 sampai 12 April gitu, 2021. Nanti di akhir video akan gue kasih tahu caranya seperti apa. Oke, sebelum lanjut ke materi, introin. Oke, langsung aja masuk ke yang pertama, yaitu berinvestasi saham itu butuh modal yang besar. Oke, kita lihat dulu ya. Jadi kita kerucutkan dulu untuk ke IHSG, Indeks Harga Saham Bangunan, dan juga untuk ke Bursa Efek Indonesia. Di Bursa Efek Indonesia itu sendiri, harga saham itu sangat bervariasi ya. Ada yang dari 50 dan juga ada yang sampai puluhan ribu gitu. Terakhir seingat gue itu di 30-an ribu per akhir Maret 2021 ya, per 25 Maret 2021. Oke. Memang ada kondisi-kondisi tertentu yang harga sahamnya rendah sekali, namun ini kita secara sederhana saja ya, dari 50 sampai puluhan ribu seperti itu. Secara umum tuh seperti itu. Nah, kalau kita mau beli saham itu kan tadi harganya misalkan kita anggaplah 50 per lembarnya. Nah, maka kita beli saham itu kan secara reguler itu satu lot itu sama dengan 100 lembar. Sehingga kalau satu lembarnya harga Rp50, maka satu lotnya kan tinggal 50 dikali 100, atau dengan kata lain Rp5.000 gitu ya. Maka dengan angka Rp5.000 saja kita bisa membeli satu lot saham. Oke. Nah, pertanyaannya, ketika teman-teman mendengar angka Rp5.000 bisa beli satu lot saham, bisa memiliki suatu perusahaan gitu ya. Kita di sini nggak bilang baik perusahaannya bagus atau jelek, atau laporan keuangannya seperti apa, enggak ya. Kita hanya bilang bisa beli saja gitu ya. Bisa membeli suatu perusahaan satu lot dengan harga Rp5.000 gitu. Apakah teman-teman di sini sudah mulai berpikir, oh saham itu masih tetap mahal? So, di sini kan kita bisa simpulkan bahwa dengan angka Rp5.000 saja kita udah bisa beli suatu perusahaan dengan porsi yang memang cuma satu lot saja, tetapi kan kita sudah bisa membeli suatu perusahaan. Artinya kan investasi saham itu tidak semahal itu loh. Memang kalau kita beli sesuatu saham yang harganya misalkan 10.000, artinya kan kalau 10.000 itu udah di angka 1 juta ya per lotnya. Jadi kalau kita mau beli satu saham, kita harus siapin 1 juta untuk dapat satu lotnya. Nah, ini baru sudah mulai terdengar mahal. Tapi kan kalau kita berkaca ke saham-saham yang di bawahnya, itu kita juga bisa loh dengan harga 5.000, dengan harga misalkan 30.000, 100.000, itu udah bisa dapat satu lot saham. Jadi mindset atau pemikiran yang menyatakan bahwa investasi saham di Bursa Efek Indonesia ya, kita kecualikan di Bursa Efek Indonesia itu modalnya harus besar, harus orang-orang kaya saja. Nah, ini hal-hal yang salah ya, hal-hal yang perlu diklarifikasi bahwa tidak demikian. Memang ada juga, banyak juga sih orang-orang kaya yang investasi saham di Indonesia, tetapi banyak juga kok orang-orang yang masih dananya terbatas, mahasiswa seperti itu ya, pekerja-pekerja yang masih gajinya di sekitaran UMR, banyak kok yang berinvestasi di saham, dan juga mereka bisa mendapatkan profit dan juga bisa berinvestasi kok di saham-saham yang market capitalnya kecil, maupun yang sedang, maupun yang besar, seperti itu ya. Jadi statement yang menyatakan bahwa investasi saham itu butuh modal yang besar itu salah ya.
yang mempunyai modal kecil pun sudah juga bisa kok berinvestasi saham di Bursa Efek Indonesia, seperti itu. Yang kedua adalah investasi saham di Indonesia itu ribet. Oke, begini, investasi saham di Indonesia itu kalau dulu itu yang gue tahu ya, itu memang agak ribet karena belum ada teknologi canggih seperti ini ya. Jadi masih offline seperti itu ya, masih harus perlu ada surat keterangan bahwa kita pemilik sahamnya. Jadi kayak memang fisik gitu, masih main fisik. Sedangkan sekarang itu semua sudah online, semua sudah dibuat digital gitu ya. Regulator, pemerintah dan sebagainya itu telah membuat semuanya menjadi ya online gitu, semua sudah berbasis online. Jadi ketika kita melakukan order atau pembelian atau penjualan saham itu juga sudah bisa dilakukan secara online. Jadi kita juga bisa menjual dan membeli saham itu basis menggunakan online dimanapun dan kapanpun selama jam bursa buka. Jam buka bursa itu kapan aja, hari Senin sampai Jumat, di luar hari libur nasional, di luar hari Sabtu dan Minggu gitu ya. Dan juga pagi hari dan juga siang hari. Jadi kalau misalkan jam makan siang gitu ya, jam setengah 1 gitu ya, jam 1 itu bursa juga tutup ya, mereka juga makan siang gitu, intinya gitu kurang lebih ya. Jadi jam buka bursa itu mereka pagi hari, misalkan jam 9-an, jam 10 itu mereka buka, kemudian siang hari jam 2 gitu mereka juga buka. Nah, jadi transaksi itu bisa dilakukan pada pagi hari dan juga pada siang menjelang sore hari di antara hari Senin sampai hari Jumat selain libur nasional ya. Libur nasional misalkan seperti hari Natal, hari Idul Adha, Waisak dan sebagainya. Ya, oke, mungkin itu aja dari gua terkait materinya, bahwa kedua hal tersebut adalah mitos. Yang pertama bahwa investasi saham itu untuk memerlukan modal yang besar itu mitos, dan yang kedua investasi saham itu ribet. Itu juga salah ya, karena sekarang online dan sangat mudah. Bahkan dengan kemudahannya kita bisa kapanpun dan dimanapun, kita lagi di jalan, lagi di angkot misalkan kayak gitu ya, kita lagi GrabCar atau GoCar, itu pun kita bisa transaksi saham, beli dan jual saham seperti itu ya. Jadi keduanya mitos dan bisa kita patahkan gitu. Oke, untuk langsung aja ya ke giveaway-nya. Jadi untuk giveaway-nya itu gua akan menseleksi, gue akan memilih satu dari komentar nanti. Komentar-komentar teman-teman di sini akan gue harapkan untuk berkomentar terkait yang pertama adalah apa sih inti dari video kali ini. Jadi syaratnya yang pertama harus mengomentari apa sih inti dari video kali ini ya, 1-3 kalimat cukup lah gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, apa sih tujuan teman-teman untuk kira-kira mengikuti TOEFL preparation ini, apakah untuk misalkan S2, untuk masuk S1, atau untuk mencari scholarship atau beasiswa, persiapan untuk beasiswa, atau misalkan untuk pekerjaan, atau bagaimana. Nanti teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar apa sih tujuannya nanti untuk ikut. Dan yang ketiga, cantumin aja ID Instagramnya ya. Jadi yang pertama tadi gue ulangin, yang pertama apa sih inti dari video ini, 1-3 kalimat cukup. Yang kedua, apa sih tujuan teman-teman untuk ikut TOEFL preparation ini. Dan yang ketiga, nanti tinggal cantumin aja ID Instagramnya, misalkan @revohasimili seperti itu contohnya ya. Nanti akan gue pilih satu orang untuk mendapatkan giveaway TOEFL preparation ini. Jadi periodenya itu dari video ini di-upload hingga jam 7 malam di tanggal 28 Maret 2021. Jadi sampai tanggal 28 Maret 2021 di jam 7 malam itu akan di-close, dan juga tidak akan bisa lagi komentar lagi gitu ya, seperti itu. Untuk informasi lebih lanjut nanti bisa lihat Instagram gua di @revohasimili, dan juga untuk teman-teman yang mungkin ada business inquiries gitu ya, bisa email gua di revohasimili@yahoo.co.id. Mungkin sekian aja itu informasi dari gua. Bye bye.